Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pada sehat semua kan ya? Dan pada semangat buat ibadah online pada pagi hari ini? Nah, tapi sebelum itu kita nggak kerasa ya udah memasuki bulan Agustus. Dan adik-adik pasti banyak lihat di TV, banyak lihat di jalanan, banyak bendera merah putih. Karena bulan Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yeay! Nah, adik-adik udah pada siap buat memulai ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini? Tapi sebelum itu Kak Leoni mau ajak adik-adik buat menyanyikan satu pujian, Yesus Kupanggil. Adik-adik kita mau pujikan lagu ini bersama-sama ya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga dan pikiran kita untuk fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau panggil Tuhan Yesus ke dalam hati kita ya. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, dan terima kasih juga karena Kau memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Engkau memelihara kami Bapa. Tuhan, saat ini kami mau ibadah sekolah minggu online. Biarlah Engkau memberkati setiap kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau yang memberkati adik-adikmu, Kau yang akan melihat hati mereka yang rindu untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan, biar firman-firman yang disampaikan nanti sama hamba-Mu bisa didengarkan oleh adik-adik dengan baik dan mereka mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami yang kami sengaja maupun tidak, baik itu dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dua, satu. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Semangat pagi ya adik-adik, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Jenny mau tanya nih sama adik-adik. Sebentar lagi kita mau merayakan apa sih adik-adik? 2 hari lagi, apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul banget. Kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 adik-adik. Indonesia juga udah tua ya. Tapi walaupun begitu, Tuhan Yesus masih menyertai Indonesia, masih menyertai kita semua. Alamnya masih sangat bagus, lingkungan sekitar kita masih sangat bagus. Nah, karena itu kita patut bersyukur karena kasih-Nya Tuhan sangat manis dan sangat indah, sangat tinggi dan juga sangat dalam. Pokoknya kita mau bersyukur, kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Tapi sebelum itu juga Kak Cini mau ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita semua bangkit berdiri.
Adik-adik tadi sudah memuji memuliakan Tuhan dengan semangat. Kakak juga mau mengajak adik-adik memuji memuliakan Tuhan juga dengan semangat. Tapi kok baju merah putih di bulan Agustus? Ayo identik dengan apa? Ya betul, identik dengan bendera negara Indonesia ya adik-adik. Adik-adik pasti sering melihat di jalan-jalan kalau bulan Agustus itu banyak bendera yang berkibar, dan itu adalah menandakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Wah, kemerdekaan ya. Kita juga akan bersukacita karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yuk kakak ajak adik-adik bersukacita. Mari kita pujikan Oh Sukacitaku. Pakai gerakan ikutin kakak ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, setelah jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ke arah kanan ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kiri. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Turun, naik, turun. Ikutin gerakan kakak sekali lagi ya, tapi lebih semangat ya. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya kanan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Kiri. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Turun, naik, turun, pam 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 pam. Yeay, kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah banyak bergerak. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita memujikan tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu,
memujikan ini sekali lagi ya adik-adik. Kita memujikan ini dengan sungguh-sungguh dengan sikap berdoa ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai kisah 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi untuk orang Mesir. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Alkitabnya semua disiapkan terlebih dahulu, duduk yang baik. Sudah? Sebelum kita akan mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, keluarga kami dalam keadaan baik dan sehat, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan menangkap firman Tuhan. Terlebih kami mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai dengan 13. Keluaran 7 ayat 10 sampai 13. Alkitabnya dibuka, sudah. Kak Daniel baca dari sini ya. Adik-adik juga menyimak dan mendengarkan, juga membaca di Alkitabnya masing-masing. Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 13. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Walaupun Musa dan Harun sudah menunjukkan mukjizat yang luar biasa di depan mata Firaun, adik-adik, tapi Firaun tetap bersikeras untuk tidak mau melepaskan, mengizinkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tepat seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Kalau adik-adik perhatikan Keluaran pasal 7 ayat yang ketiga dituliskan demikian. Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku, yaitu Tuhan, akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Sehingga benar ketika Musa dan Harun menunjukkan mujizat dan tanda melalui tongkat yang berubah menjadi ular, Firaun tetap bersikeras, tetap tidak mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Maka seperti yang Tuhan sudah firmankan, Tuhan akhirnya memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi di Mesir. Adik-adik pengen tahu tanda-tanda apa saja, mujizat apa saja yang Tuhan buat di tanah Mesir, sampai-sampai Firaun kapok adik-adik. Akhirnya Firaun di akhirnya nanti melepaskan orang-orang Israel, bahkan mengusir orang-orang Israel untuk segera pergi dari tanah Mesir. Nah, tanda-tanda dan mujizat apa saja? Sudah siap? Dengarkan ya. Yang pertama, yaitu air berubah menjadi darah. Nah, ikan-ikan dalam sungai Nil adik-adik di Mesir itu
ada satu sungai yang besar, sungai yang hebat, sungai yang menjadi sumber air, sumber kehidupan bagi orang-orang Mesir. Pada akhirnya Tuhan membuat ikan-ikan dalam sungai Nil itu mati. Bahkan air sungai Nil berubah menjadi merah darah. Ikan-ikan yang mati membuat sungai Nil menjadi berbau busuk, adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan kalau ikan yang sudah mati masih tergenang di dalam air, tentunya air berubah baunya menjadi berbau busuk. Kalau air berbau busuk tentunya adik-adik juga tidak mau meminumnya. Sama seperti orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir melihat sungai Nil yang berubah menjadi merah, ikan-ikan mati di situ, ikan-ikan tergenang di sungai Nil. Mereka mencium bau yang busuk sekali dari sungai Nil, dan mereka menjadi mual. Mereka tidak bisa minum dari air sungai Nil, menyebabkan mereka menjadi kehausan. Bahkan mereka sampai membuat sumur-sumur di dekat tempat tinggal mereka. Mereka berusaha mencari air, karena Tuhan mengadakan tanda, yaitu merubah air menjadi darah. Tapi Firaun tetap bersikeras, adik-adik. Walaupun tanda ajaib sudah terjadi, tapi Firaun tetap tidak mengizinkan orang-orang Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Sampai Tuhan akhirnya mengadakan tanda yang kedua, yaitu katak atau kodok. Datanglah katak dengan demikian banyaknya. Dari mana katak itu datang? Dari sungai Nil juga. Katak itu memenuhi istana Firaun, bahkan sampai rumah-rumah orang-orang Mesir dipenuhi dengan katak. Adik-adik bisa bayangkan kalau tiba-tiba rumah kita kedatangan demikian banyak katak, tentu kita menjadi geli ya, kita menjadi takut. Pada waktu itu istana Firaun dipenuhi katak. Katak lompat ke sini, lompat ke sana. Begitu banyaknya katak. Di rumah-rumah orang Mesir pun katak itu datang memenuhi rumah orang-orang Mesir. Mereka menjadi geli, mereka menjadi ketakutan. Tapi tanda ajaib seperti ini pun tetap tidak merubah pendirian Firaun. Akhirnya terjadilah tanda yang ketiga, yaitu nyamuk. Muncullah nyamuk yang sangat banyak, demikian banyaknya sampai memasuki rumah-rumah orang-orang Mesir juga, tidak hanya menghisap manusia, tapi juga binatang. Nyamuk itu kan hinggap dan menghisap ya adik-adik ya. Tapi akhirnya yang dihisap tidak cuma manusia, tapi bahkan binatang-binatang orang Mesir, hewan-hewan orang Mesir, sampai akhirnya juga dilanda oleh jutaan sedemikian banyak nyamuk. Tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, lalat pikat. Lalat pikat pun ini juga menghisap darah adik-adik, memenuhi rumah orang-orang Mesir dan juga Firaun. Sudah didahului dengan nyamuk sudah selesai, ternyata datanglah lalat pikat, mendatangkan ketakutan bagi orang-orang Mesir. Tapi anehnya tidak di rumah orang-orang Israel. Rumah orang-orang Israel aman. Rumah orang-orang Mesir saja yang terserang oleh lalat pikat adik-adik. Tapi Firaun tetap tidak mengizinkan. Hati Firaun demikian keras. Lalu datanglah tulah yang kelima atau tanda ajaib yang kelima, yaitu penyakit sampar pada binatang ternak orang-orang Mesir. Penyakit sampar ini membuat demam binatang-binatang, membuat panas, suhu panas binatang-binatang ini menjadi sakit demam, dan ternyata berakhir sampai mati. Binatang-binatang ternak orang-orang Mesir harus terkena penyakit sampar sampai mati. Tapi binatang-binatang ternak orang-orang Israel aman, sehat-sehat adik-adik. Betapa Tuhan begitu menyayangi dan melindungi orang-orang Israel. Itu tulah yang kelima. Tulah yang keenam, barah atau borok. Orang-orang Mesir mendapati tiba-tiba di dalam tubuhnya, di sekujur tubuhnya muncul luka, muncul borok adik-adik. Borok itu mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah. Luka yang tiba-tiba saja muncul, tidak hanya pada manusia orang-orang Mesir, tapi ternyata juga pada binatang-binatangnya orang-orang Mesir.
Itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Tapi kok Firaun tetap saja tidak mau mengizinkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan harus melanjutkan lagi tanda ajaibnya. Tanda ajaib yang ketujuh, hujan es yang sangat dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Mesir. Tuhan izinkan terjadi hujan es, adik-adik. Turun dengan sangat lebat, dengan sangat dahsyat. Orang-orang Mesir yang sudah mulai ketakutan, mereka mendengar berita itu, mereka memasukkan ternak-ternaknya dalam rumah. Yang ternak-ternak binatang yang masuk dalam rumah masih selamat. Tapi binatang-binatang ternak, orang-orang Mesir yang pada waktu hujan es terjadi, mereka ada di padang, mereka ada di luar rumah, mereka harus mati binasa. Bahkan tidak cuma manusia, tidak cuma binatang-binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di padang, adik-adik, harus mati. Harus akhirnya tumbuhan ini tidak bisa lagi bertumbuh, mati karena ditimpa oleh hujan es yang sangat dahsyat. Betapa luar biasa tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Tapi sayang sekali, Raja Firaun tetap mengeraskan hati. Sudah demikian tanda-tanda ajaib terjadi, tapi Firaun tetap tidak mengizinkan orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir. Sampai akhirnya terjadilah tanda yang ke-8, yaitu belalang. Datanglah belalang yang sangat banyak. Belalang ini akhirnya masuk memenuhi rumah orang-orang Mesir. Belalang ini masuk ke istana Firaun. Bahkan belalang ini melahap habis tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan yang masih selamat, yang masih tersisa dari bencana hujan es. Hujan es tadi kan menghabiskan tanaman dan tumbuhan. Nah, tanaman tumbuhan yang masih bisa selamat dihabiskan pada akhirnya oleh bencana belalang yang demikian banyaknya melanda tanah Mesir. Begitu ketakutan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir menjadi sangat gemetar. Karena orang-orang Israel memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Itulah yang ke-9. Gelap gulita meliputi wilayah orang-orang Mesir. Tapi anehnya, wilayah tempat tinggal orang-orang Israel di Mesir dibuat Tuhan tetap terang benderang. Hanya wilayah tempat orang-orang Mesir tinggal saja gelap gulita keadaannya. Tapi di tempat orang-orang Israel, di rumah orang-orang Israel tetap terang benderang. Dan itu menimbulkan ketakutan. Sampai akhirnya itulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Tuhan Allah mengizinkan semua anak sulung. Anak sulung itu anak yang pertama, adik-adik. Semua anak sulung, baik anaknya Firaun, baik anak dari pejabat-pejabat istana, baik anak dari rakyat biasa, bahkan anak dari budak-budak, terlebih lagi anak pertama dari binatang-binatang, hewan-hewan, dibuat Tuhan tiba-tiba mati. Tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba mati atau meninggal. Tapi belas kasihan Tuhan bagi orang-orang Israel tidak dilanda oleh bencana itu. Orang-orang Mesir saja yang mengalami berita duka seperti itu. Adik-adik bayangkan, hampir di setiap rumah orang-orang Mesir terjadi tangisan. Orang-orang Mesir menangis, mereka berteriak, mereka memohon ampun karena semua anak-anak sulung mereka tiba-tiba mati. Baik yang tinggal di istana sampai yang tinggal di rumah biasa, bahkan anak-anak pertama dari binatang-binatang ternak itu pun mati. Nah, itulah ke-10 inilah pada akhirnya membuat gemetar Raja Firaun. Sampai Firaun mengeluarkan kalimat, kita buka dalam Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 33. Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 33. Seperti ini, kita dengarkan adik-adik ya. Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 33. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, kata Firaun,
bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, dari Mesir. Sebab kata mereka, kata orang-orang Mesir kepada orang-orang Israel, nanti kami mati semua. Akhirnya orang-orang Mesir menjadi sangat ketakutan setelah 10 tulah diizinkan Tuhan terjadi melanda tanah Mesir. Sampai akhirnya Raja Firaun melepaskan orang-orang Mesir, melepaskan orang-orang Israel, maksudnya Kak Daniel, melepas orang-orang Israel untuk pergi, untuk keluar meninggalkan tanah Mesir. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, adik-adik? Yang bisa kita pelajari, Tuhan sangat menyayangi umatnya. Tuhan sangat mencintai orang-orang Israel, umatnya. Dan hari ini, saat ini, Kak Daniel, juga adik-adik, juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain, kita adalah bangsa Israel rohani. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita pun disayangi oleh Tuhan. Kita ini dicintai dengan sangat oleh Tuhan. Dan Tuhan rela melakukan apapun demi kebaikan kita. Betapa luar biasa keajaiban yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel. Sampai akhirnya orang Mesir mengizinkan orang-orang Israel ini pergi keluar, meninggalkan tanah Mesir. Demikian juga halnya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Kak Daniel, dalam kehidupan adik-adik semua, dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan cinta Tuhan kepada kita dan untuk menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan Yesus dalam hidup anak-anaknya. Oleh karena itu, kita harus makin cinta ya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Kita harus makin takut, kita harus semakin hormat kepada Tuhan, dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin ikut sekolah minggu. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus disenangkan. Tuhan Yesus hatinya menjadi bersuka melihat kita anak-anak yang dikasihinya hidup benar dan hidup taat kepada Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Adik-adik, biarlah firman ini juga diingat, tertanam dalam hati adik-adik ya, dan adik-adik melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajar kami mengenai kisah 10 tulah, 10 tanda ajaib yang diizinkan Allah melanda tanah Mesir. Sebagai bentuk cinta kasih Tuhan kepada orang-orang Israel. Sebagai bentuk pembelaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan hari ini kami pun adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tuhan pun pasti akan melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kebaikan kami. Dan kami mau belajar taat, tunduk, hormat, mengasihi Tuhan lebih baik lagi dari sebelumnya, supaya hati Tuhan disenangkan melihat kami. Tuhan berkati adik-adik semua supaya tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, seluruh keluarga adik-adik juga dilindungi dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat tugas yang sudah dikumpulkan ya. Yuk kita lihat. Halo teman-teman, Juni kwai li kwai le, Juni kwai li kwai le, Juni kami, Juni kami, Juni kami kwai le. Terima kasih. Wow, best banget.
Yesus, jero banget. Jero banget. Jero banget. Yeay. Wah, adik-adik hebat ya, bisa memperkenalkan diri, bisa bercerita, dan bernyanyi dalam berbagai bahasa. Tetap setia melayani Tuhan dari kecil ya adik-adik. Nah, untuk minggu ini kakak punya tugas nih untuk adik-adik. Tugas kalian adalah menyanyikan lagu 17 Agustus. Jangan lupa direkam dan dikirimkan nomor bawah ini ya. Untuk pengumuman, besok minggu masih seperti biasa akan diadakan sekolah minggu jam 9 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.